sekarang ibu mau tanya, apakah di antara kamu ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, coba. Ibu, apa itu dakon KPK? Apa yang dimaksudkan dengan dakon KPK? Ya, ibu mau jelaskan dulu tentang dakon. Dakon itu adalah sebuah alat yang digunakan dalam bermain congklak. Kamu pernah bermain congklak? Ada alat. Kalau kami dulu itu gunakan di tanah kasih lubang, lalu isi batu, lalu ada labanya isi. Jadi itu dakon. Sedangkan dakon KPK, dakon yang digunakan sebentar untuk memudahkan kita, membantu kita untuk memahami materi tentang KPK. Anak-anak, apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, mengapa di dalam dakon ada bilangan-bilangan? Oh, mengapa di dalam dakon ini ada bilangan-bilangan? Ya toh? Ya, Bu. Betul? Di dalam dakon ada bilangan-bilangan karena kita sebentar bermain dengan bilangan, yaitu bilangan kelipatan. Nah, sekarang mari kita tentukan dulu bilangan kelipatan. Kita pilih 2 kelipatan. Misalnya kelipatan 4 dan kelipatan 6. Ya, anak-anak, saya minta sebentar di antara kamu yang bisa tempelkan kertas berwarna pada dakon sesuai dengan kelipatannya. Yang pertama, tempel kertas berwarna pada dakon ini pada kelipatan 4 sesuai dengan kelipatan 4. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Kelipatan 4. Ya? Ya, coba Desi. Kelipatan 4. Yang lain mengamati. Sudah? Ya, Desi silakan berdiri di situ. Ayo, anak-anak amati. Desi sudah menempel kertas sesuai dengan kelipatan 4. Mari kita lihat apakah yang dilakukan Desi ini sesuai dengan kelipatan 4. Kita lihat. Ayo, kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Ya, siapa bisa menulis itu kelipatan 4 di papan tulis? Siapa bisa menulis? Arkan. Benar? Ya. Siapa yang bisa menempelkan kertas berwarna pada dakon sesuai dengan kelipatan 6? Siapa yang bisa? Kelipatan 6. Apri, semangat. Kelipatan 6.
Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Apri. Ya, silakan duduk Apri. Coba kita lihat. Anak-anak, apakah kelipatan 6 yang ditanda dengan warna apa tadi? Hijau. Ya, coba kita lihat. Yang ditempel oleh Apri, apakah benar sesuai dengan kelipatan 6? Ayo. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. benar? Siapa yang bisa menulisnya di papan tulis? Yang bisa menulisnya di papan tulis? Ya, Orze. Ya, benar anak-anak? Tepuk tangan untuk Orce, bagus. Ya, sekarang anak-anak mari kita amati sekarang. Dari kertas yang ditempel, 2 kertas berwarna, kita amati pada bilangan berapa yang mendapatkan 2 kertas. Ayo kita lihat. 12, 13, 14, 15. Nah, yang terdapat 2 kertas pada bilangan itu merupakan kelipatan yang sama. Lihat, sama. Ya toh, ada 2. Karena ada 2 kelipatan dari yang kita tentukan. Nah, merupakan kelipatan yang sama. 12, 24, 36, dan 48. Ini yang disebut kelipatan yang sama dalam matematikanya, kelipatan persekutuan. Ya anak-anak? Nah, jadi siapa bisa lingkar kelipatan yang sama? Saya Beda. Bu. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 yang sudah dilingkar oleh beda. Ya, berapa? 12, 22, 36, 48. Dan seterusnya masih ada lagi. Nah, sekarang anak-anak coba amati. Dari kelipatan yang sama, mana yang nilainya paling kecil? 12. Nilainya paling kecil? 12. Nah, 12 inilah yang disebut dengan KPK. Jadi KPK itu adalah kelipatan dari 2 bilangan atau lebih yang mempunyai nilai yang sama dan paling kecil. Yang nilai sama tadi 12, 24, 36, 48. Dan yang mempunyai nilai paling kecil 12. Nah, inilah yang disebut KPK-nya. Ya anak-anak? KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Bagus. Nah, anak-anak, cara menentukan KPK dari 2 bilangan ini menggunakan kelipatan untuk bilangan besar itu lama prosesnya. Maka ada cara lain untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau 3 bilangan, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Ibu kan sudah menjelaskan tentang faktorisasi prima dalam pembelajaran menentukan NPW, toh? Iya, Bu. Coba, saya minta dulu 2 orang untuk membuat
dari 4 dan 6. Ya, siapa bisa? Ya, Justin. 6-nya yang lain sudah. Ya, 6-nya. Ya, 6-nya Desi. Oh, di sini. 4 1 orang, 6 1 orang. Ya, tulis di sini faktorisasinya. Ya, 1 orang dulu. Di sini. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Justin dengan Desi. Tepuk tangan. Sekarang kita lihat apakah pengerjaan mereka benar. Faktorisasi prima dari 4. Kita lihat dulu, gunakan 2 faktor. Kita lihat 4 dibagi dengan apa? Bilangan apa ini? Prima. Bilangan prima terkecil. 4 dibagi 2. 2 ini dibagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi dengan 2 berapa? 1. Faktorisasi prima dari 4 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ya anak-anak. Sekarang coba kita lihat lagi. Faktor dari 6. 6 dibagi dengan berapa? 2. Sama dengan 3. Dan dibagi 3 sama dengan 1. Benar yang dikerjakan oleh siapa tadi? Benar, Justin? Benar? Benar. Baik. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, anak-anak, kalau ini anak-anak sudah belajar dari menentukan faktorisasi prima saat kita belajar NPB. Sekarang setelah menentukan faktorisasi prima dari 2 bilangan, mari bagaimana menentukan KPK-nya sudah. Maka saya minta amati KPK dari 4 dan 6 dengan menggunakan faktorisasi prima ini. Kita bisa pilih sudah. Lihat, KPK apabila ada yang bilangan pokoknya sama. Lihat ini, bilangan pokok 2. Ibu buat besar sedikit ini. Lihat, bilangan pokok 2 ini sama. Kita buat peta. Lihat, karena sama 2 2. Ini yang 1 2 pangkat 2, sedangkan yang kelipatan 6-nya tadi faktorisasi primanya 2. Maka KPK ini apabila ada yang sama dan pangkat berbeda, dia akan memilih yang pangkatnya lebih besar. Maka dia akan pilih 2 pangkat 2. Lalu KPK ini apabila ada yang tidak sama, di sini kan tidak ada 3 toh? Di sini ada. Apabila ada yang tidak sama, dia akan memilihnya. Maka di sini kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 ditulis lagi menjadi 2 kali 2 kali 3. Berapa 2 kali 2? 4. Kali 3? 12. Maka 4 kali 3
Sekarang mari kita duduk dalam kelompok. Ya, silakan ambil kertas-kertasnya. Kertas apanya itu? Pakai dengan kelompok lain. Ya, iya boleh supaya semua teman itu membaca soalnya. Iya, saya bagi lebih soalnya. Supaya ya anak-anak, diskusi kelompoknya hanya diberi waktu 5 menit. Maksudnya supaya semua kamu baca di dalam kelompok. Bismillah. Ya, ini soalnya. Sekarang baca, baca soalnya, lalu kerjakan di sini seperti yang ibu lakukan tadi. Ya sama-sama lihat dulu soalnya, tentukan kelipatan berapa. Bagaimana, mengerti? Kelipatan berapa tadi nih? Warna hijau. Iya, sekarang 5
Ya. Anggap saja yang tidak. Ya. Baik, ada yang sudah? Yang sudah, silakan pajangkan di papan tulis. Yang sudah, silakan pajangkan di papan tulis. Ya, tepuk semangat dulu karena sudah selesai kerja kelompoknya. Tepuk semangat.
diskusinya di depan kelas. Ya. Ayo kelompok mana? Coba kelompok apa Melati? Kelompok mabar. Ya, coba kelompok mabar. Presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami. 1. Tentukan KPK dari 6, 8, dan 12. Amati. Kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6, 8, dan 12 adalah 24 dan 48. KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Iya, anak-anak. Kelompok mabar telah mempresentasi. Ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Iya, kelompok apa nih Matahari? Ya, tidak ada tanggapan. Coba amati, sama? Kelompok Melati. Ya, sama? Sama? Iya, berarti hasilnya sama. KPK-nya adalah 24. KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Bagus. Tepuk tangan. Ya, kelompok. Ya, sekarang siapa kelompok yang mau presentasikan nomor 2? Nomor 2. Ya, kelompok Melati dulu. Ya. Nomor 2. Yang lain mengamati hasil diskusi kelompok mereka. Ya, kelompok lain mengamati hasil diskusi kelompok Melati. Teman-teman, inilah hasil kelompok kami. Nomor 2, tentukan KPK dari 10 dan 15. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 5, 1. Faktorisasi prima dari 10 sama dengan 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. KPK dari 10 dan 15 adalah 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2, 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Ya, anak-anak, ini kelompok Melati sudah mempresentasikan hasil kerjanya nomor 2. Ya, coba amati hasil kerja kelompok Melati. Faktorisasi prima dari 10. Bisa baca? Bisa. 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 15, 3 kali 5. Maka mereka memilih KPK-nya, yaitu 3 kali 2 kali 5. 6 kali 5, 30. Ada yang berikan tanggapan? Iya. Kelompok Matahari dulu. Sama, Ibu. Sama? Ya, Ibu. Sama? Sama? Sama, Ibu. Kelompok Mabar? Sama. Sama? Kalau Ibu coba amati sama. Berarti semuanya sama. Ya, baik. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Bagus. Anak-anak, sekarang mari kita amati. Tadi kamu sudah mengerjakan tentang menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan dan 3 bilangan. Satunya menggunakan kelipatan dan satunya menggunakan cara faktorisasi prima. Ya, coba kita lihat. Lihat di sini. Tentukan KPK dari 6, 8, dan 12. Kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48.
Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Kelipatan 12. Ya baca? Nah, setelah menentukan kelipatan, maka tentukan kelipatan yang sama. Yang dalam matematikanya kelipatan apa? Persekutuan. Maka kelipatan persekutuan dari 6, 8, dan 12 adalah 24 dan 48. Mana kelipatan persekutuan yang paling kecil yang disebut KPK? 24. Benar. Sekarang dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Berarti kelipatannya itu tentukan KPK dari 10 dan 15 dengan bantuan pohon faktor. Lalu dibagi dengan bilangan prima. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Sekarang faktorisasi prima dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2? Tidak. Oh, hanya bisa dibagi 3. 3 kali 5, 15. 5 dibagi dengan bilangan prima 5, 1. Maka faktorisasi prima dari 10, 15 adalah 3 kali 5. Sekarang kita menentukan KPK-nya. Lihat, dia sudah bikin peta pada bilangan pokok yang sama. Lihat, yang tidak samanya 2. Di 10 ada faktorisasi prima 2. Di 15 tidak ada. Apakah pilih? Apakah KPK memilih yang tidak sama? Memilih. 2. Lalu di faktorisasi prima dari 15 ada 3. Sedangkan di 10 tidak ada 3. Apakah 3 dipilih? Pilih. Lalu yang sama 5. Bagaimana kalau sama? Pilih salah satunya. Ibu sudah jelaskan tadi, pilih salah satunya. Lalu setelah itu dikalikan lagi. 2 kali 3, 6. Kali 5, 30. 6 kali 5, 30. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Nah anak-anak, sekarang Ibu memberikan waktu untuk berdiam sejenak. Anak-anak merenungkan pembelajaran tadi sejak awal. Ya, sudah. Apakah ada di antara kamu yang mempunyai pertanyaan? Satu-satu ya. Agar Ibu, apakah waktu kita mengerjakan soal tentang KPK kita harus menggunakan 2 cara? Apakah pada saat mengerjakan soal tentang menentukan KPK harus menggunakan 2 cara? Pilih salah satu cara yang menurut kamu mudah. Namun untuk bilangan besar sebaiknya menggunakan faktorisasi prima karena dia lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kelipatan. Nah, bagaimana? Bisa? Siapa lagi ada pertanyaan? Putra. Apakah proses menentukan KPK terlebih dahulu menentukan kelipatan persekutuan? Dengan cara kelipatan, apakah proses menentukan KPK terlebih dahulu menentukan kelipatan persekutuan? Iya Putra, untuk memudahkan kamu memilih setelah menentukan yang sama, yang kelipatan persekutuan, dari situ baru mana yang terkecil. Nilai yang terkecil itulah yang merupakan KPK. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apa dalam membuat pohon faktor harus membagi sebuah bilangan dengan bilangan prima? Kenapa? Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Poresa. Mengapa? Amati ya, coba lihat di sini. Mengapa dalam membuat pohon faktor selalu menggunakan bilangan prima? Karena yang diminta sebentar adalah menentukan faktorisasi primanya, sehingga harus dibagi dengan bilangan prima. Di sini kan faktorisasi prima, toh? Berarti harus dibagi dengan bilangan prima.
mari kita membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Iya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Angkat tangan. Ya, Justin, apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulan yang kita ambil hari ini tentang materi kita yaitu KPK. Ya, coba buat kesimpulan. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan yang sama dan Kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang mempunyai bilangan paling kecil. kelipatan yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Kelipatan yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang mempunyai nilai paling kecil. Lalu apa lagi setelah itu? Setelah kamu tahu, oh KPK adalah kelipatan yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang nilainya paling kecil. Lalu apa lagi yang kita belajar? Ya, betul? KPK juga bisa membantu kita untuk menyamakan penyebut. Oh, itu manfaatnya. Ayo, apa yang kita belajar hari ini? Ya, ya. Cara menentukan KPK Bagaimana cara menentukan KPK? dengan membuat kolom faktor Dengan faktorisasi prima. Terus, dan dakon KPK. yaitu kalau dakon KPK itu membantu kamu untuk menentukan kelipatan. Kita lihat. Bisa baca? Kelipatan persekutuan terkecil KPK adalah kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang sama dan bernilai paling kecil. Untuk menentukan KPK Dari 2 bilangan atau lebih yang menggunakan syarat-syarat sebagai berikut. yang pertama, Dengan menggunakan penambahan bilangan. iya, ada contohnya. Terus yang kedua, Menggunakan faktorisasi prima. dengan bantuan pohon faktor. Ya, baik anak-anak. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, sekarang kerja soal evaluasi secara mandiri. Tidak ada yang kerja. Ya, langsung saja dikemas. Iya, langsung tulis nama, jangan lupa anak-anak. Nama lengkap ya. Waktunya sudah selesai. Dan PR untuk dikerjakan di rumah. Ya anak-anak. Dan materi kita selanjutnya yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitannya dengan FPB dan KPK. Itu materi kita pada pertemuan berikut. Ya anak-anak. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Karena itu saya minta satu orang untuk
membawakan doa. Nadia. Ya Nadia. Ya, anak-anak kita berdoa, kami siap berdoa yang pantas. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang pagi tadi hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, kami ingin pulang. Jagalah kami dalam perjalanan pulang agar kami selamat tiba di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu tadi. Amin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak.